Ya, kalau bicara ada ciri-ciri sebelum puasa, ketika puasa dan setelah puasa. Sebelum puasa niat, karena syarat diterimanya ibadah itu dua, ikhlas sama sesuai dengan tuntunan syariat. Antum bisa lihat tuh, anak puasanya udah bener nggak, udah sesuai nggak. Niat antum sendiri juga bisa mengecek. Kemudian setelah ibadah itu, antum tahu ibadah antum ini benar apa tidak. Allah Azza wa Jalla mengatakan, balil insanu ala nafsihi basirah. Manusia itu tahu dengan dirinya. Dia tadi sholat subuh, apakah dia khusyuk ketika sholat subuh atau sambil merem-merem? Dia tahu coba. Tapi ada orang yang nggak sadar. Ada cerita orang masuk masjid ketika hari Jumat. Dia di awal waktu coba masuk masjid. Artinya jamaah masih sedikit, dia masuk masjid. Tahu-tahu dia marah-marah sama orang. Ini masjid apa? Kata dia. Kenapa? Kok nggak ada khutbahnya? Ternyata dia tidur. Ketika qomat, dia baru bangun, maka dia marah-marah seperti itu. Dia nggak sadar. Nah, ini orang perlu dikasih tahu. Tapi secara umum manusia itu tahu dengan kualitas ibadah dia. Gimana tadi ibadah dia? Coba tanyakan. Imam tadi sholat rakaat pertama baca surat apa ya? Wallahu a'lam ya. Yang jelas Al-Fatihah. Ini ingat dia baca Al-Fatihah. Iya, tidak perlu antum ingat semuanya baca Al-Fatihah. Jadi kita tahu. Puasa kita juga seperti itu. Puasa yang kita ini, ya Allah kayaknya sia-sia. Kenapa? Anak kayaknya masih nonton hal-hal yang nggak bermanfaat, ya. Dengarkan yang kurang berguna. Itu kita tahu. Insya Allah ketika kita tahu, sadar, kita bertobat, semoga Allah ampuni. Maka nanti di akhir Ramadan ada syariat zakat fitrah. Selain zakat fitrah itu untuk memberikan makan kepada fakir miskin, salah satunya adalah untuk menambal puasa-puasa kita yang bolong-bolong ini, jemaah. Jadi seperti itu. Kemudian ya, di antara ciri-cirinya ibadah puasa itu diterima, dia jadi orang baik. Karena kebaikan itu melahirkan kebaikan. Jadi kalau antum selesai Ramadan, alhamdulillah, tidak kembali berbuat dosa yang dulu lagi. Alhamdulillah, saat anak kok ya pikiran mau berbuat dosa itu kok hilang sekarang. Itu tanda diterima. Syekh Abdul Razak hafizahullah ta'ala pernah cerita tentang seorang peminum. Dia suka minum orang ini. Suatu hari di pagi yang dingin sekali, dia keluar pakai jaket, berangkat mau beli biskuit, mau beli makanan, jemaah. Kenapa? Karena kalau minum khamr itu kosong perutnya, tidak enak. Maka dia berangkat ke minimarket tuh mau beli makanan. Di tengah jalan dia lihat kucing, ya. Anaknya kucing kedinginan. Sebab dia kesian sama itu anak kucing. Akhirnya dia masukkan ke jaketnya. Kemudian dia berjalan menuju ke minimarket tuh, nggak jadi beli makanan, ya. Dia belikan susu, jam, buat kucingnya, jam. Kemudian dikasih minum, lalu dia nggak jadi minum sudah dia, karena perutnya kosong, dia tidur. Setelah bangun tidur, dia itu jadi benci sama minuman keras. Itu tanda-tanda diterima tadi amalan itu, jamaah. Artinya dia jadi orang yang lebih baik. Seperti kisah Nabi SAW tentang perempuan pelacur yang memberikan minum kepada seekor anjing. Bukan berarti dia terus jadi pelacur, jemaah, enggak. Artinya setelah dia memberikan minum kepada anjing tersebut, dia diampuni sama Allah Azza wa Jalla. Dia berhenti, dia benci dengan perbuatannya. Maka jangan berpikir pelacur ngasih minum anak, kasih minum anjing lagi, besok kasih minum, malam masih melacurkan diri. Na'udzubillah min dzalik.
Itu tanda-tanda berarti yang dia sedekahkan bisa jadi belum diterima sama Allah SWT.